Shalom malam untuk kita sekalian bersama Badan Pekerja Sinode Wilayah 4. Saya Pendeta Latiang dengan keluarga dari Jemaat Pare-Pare tempat kebaktian Bukit Hermon Brimob Sumpang. Kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah saat teduh malam. Dan sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari berdoa. Ya Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah Allah pemelihara kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami boleh lalui dalam segala aktivitas, pekerjaan, kesibukan kami yang berbeda-beda. Yang berkenan kepadamu Tuhan, Engkau memberkati, dan yang tidak berkenan, Engkau mengampuni kami. Kami akan makan malam bersama Tuhan melalui dengan firman-Mu, makanan rohani kami. Beri hikmat pengertian bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang memohon kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang kita akan dengarkan secara bersama-sama dari Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 12 sampai 13. Efesus pasal 6 ayat 12 sampai 13. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Perjuangan kita. Seorang prajurit dalam sebuah perjuangan perang tidak ikut begitu saja, melainkan penting mempersiapkan diri, memperlengkapi diri dan memakai semua perlengkapan perangnya untuk membentengi, menahan serangan musuh dari berbagai arah. Kehidupan orang Kristen merupakan suatu peperangan atau perjuangan melawan semua strategi, siasat yang licik dari iblis. Lawan orang Kristen bukanlah sesama manusia. Lawan kita bukanlah darah daging kita. Lawan kita bukan orang tua, bukan saudara, bukan keluarga, bukan tetangga-tetangga, bukan sesama orang percaya maupun orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita, melainkan lawan kita adalah pemerintah-pemerintah. Maksudnya pemerintah di sini adalah pemerintah roh-roh jahat yang ada di udara, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap. Kalau kita lihat di ayat 11 sampai 12,
Iblis lebih cerdik, licik daripada manusia. Karena itu tidak mungkin kita mengalahkannya tanpa diperlengkapi oleh kuasa Allah, tanpa melibatkan Kristus dalam kehidupan kita. Namun pun demikian, kemungkinan juga ada orang yang dengan sengaja memberi dirinya untuk dikuasai roh-roh jahat karena tidak mau diatur oleh perintah Tuhan. Kebebasannya merasa dihalangi oleh firman Tuhan. Untuk itu Rasul Paulus menasihatkan orang-orang kudus di Efesus yang percaya kepada Yesus Kristus bahwa hanya dengan memakai perlengkapan senjata Allah mereka akan kuat berikat pinggangkan kebenaran, kesetiaan, berbaju sirakan keadilan, berkasutkan kerelaan, menggunakan perisai iman dalam berbagai keadaan, menerima ketopong keselamatan, pedang roh yaitu firman Allah, dan berdoa setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doa dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua umat Allah, agar kita semakin diberi keberanian memberitakan Injil dan mengalahkan semua kejahatan dunia. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang ini begitu banyak perusak-perusak kehidupan. Kita berjuang bersama dengan pemerintah kita. Sebagai gereja, kita patut mendukung pemerintah kita. Kalau pemerintah itu adalah pemerintah yang baik dan benar, karena mereka juga itu adalah hamba Allah di bumi. Kalau kita lihat di Roma 13. Dan sebaliknya, pemerintah yang tidak benar atau jahat adalah lawan Allah di bumi. Kitab Wahyu secara umum menceritakan itu. Karena itu kita seiring sejalan bersama dengan semua pihak yang terkait sebagai gereja, di mana kita adalah bahagian dari masyarakat, bangsa dan negara, untuk berjuang sehubungan dengan pemutusan penyebaran COVID-19. Pandemi COVID-19 ini hanyalah salah satu bahagian yang bisa merusak keberadaan manusia. Tetapi masih banyak hal-hal dalam bentuk lainnya yang bisa merusak semua tatanan kehidupan manusia di muka bumi ini. Di sekitar kita, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Si iblis dapat saja menyerupai manusia, menyerupai mammon, penyalahgunaan berkat, penyalahgunaan karunia, penyalahgunaan kekuasaan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Karena itu jangan takut, sebab Kristus telah memperlengkapi kita dengan senjata kerajaannya. Perlengkapan rohani tidaklah untuk disimpan ibarat pakaian yang disimpan di dalam koper atau lemari, melainkan tetap dipakai dan dilekatkan kuat pada tubuh dan dalam jiwa kita. Hiduplah yang layak di hadapan Tuhan dan jadilah pemenang Kristus. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.
ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau sudah memberi waktu yang begitu baik bagi kami, di mana kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami sudah makan malam bersama, melalui dengan makanan rohani kami yang Engkau sudah berkati bagi kami melalui firman ini. Kuatkanlah kami Tuhan dalam berbagai situasi perjuangan kehidupan kami. Berkati kami semua di mana saja Tuhan menghadirkan kami sesuai dengan rencana-Mu. Berkati dan lindungi orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi kami, baik itu yang bersama dengan kami maupun yang tidak bersama dengan kami, yang ada di kampung halaman maupun di rantau orang. Tuhan, Engkau memelihara mereka semua yang ada di dalam suasana duka cita. Engkau yang menghiburkan, yang ada di dalam kelemahan tubuh karena penyakit dan hal-hal yang lain. Tuhan, Engkau sembuhkan. Tuhan, Engkau pulihkan, karena Engkau adalah penolong yang setia. Kami tidak mampu menolong satu dengan yang lain kalau bukan Tuhan yang menolong kami. Berkati juga bangsa dan negara kami, semua pihak yang terkait, kami semua sebagai masyarakat, sebagai rakyat, untuk saling mendukung satu dengan yang lain sehubungan dengan perjuangan kami, di mana pada masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami berupaya untuk memutus mata rantai penyebarannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.